Halo sobat-sobat Akcen, kembali lagi bersama aku di bab titik garis dan sudut. Kali ini kita ada di penghujung babnya, kita akan mengupas latihan soal dari titik garis dan sudut. Oke, kita mulai nih. Jika PQ sejajar dengan RS, maka nilai X itu apa? Aduh kak, pusing kita melihat garis-garis. Mendingan langsung bahas aja kak, aku nggak kuat gitu. Oke, kan kita tahu kalau misalnya si PQ dan si RS ini tuh dua garis sejajar ya. Kita akan mulai dengan sifat-sifat yang tadi kita pelajari di hubungan antara dua garis yang bersilangan ya. Jadi kita lihat nih kalau misalnya si 72 ini sudutnya tuh di bagian ujung sini, dan ini tuh ada garis yang memotong dua garis yang sejajar, maka ini tuh berarti si sudutnya itu berseberangan sama sudut si dalam sini si A ini. Makanya dia itu sama sudutnya. Makanya kalau misalnya sudut yang di sini 72 derajat, maka si A itu 72 derajat juga. Nah, kalau misalnya sudut B ini, kan kita tahu ini tuh berpelurus ya, ini kan garis lurus nih. Jadi B tambah 157 itu harus 180 derajat. Kayak kita tahu B-nya itu 180 dikurang 157, yaitu 23 derajat. Nah, kalau X itu sudut luar segitiga, jadi dia itu jumlahnya sama dengan dua sudut di dalam yang tidak berpelurus. Maksudnya tuh apa, Kak? Jadi kalau misalnya kita asumsikan nih, si sudut yang di dalamnya ini si Y nih. Nah, kita kan tahu A tambah B tambah Y itu harus 180 derajat karena dia itu segitiga. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat X sama Y itu juga berpelurus. Kalau misalnya X ditambah dengan Y, karena ini garis lurus, maka X tambah Y itu juga harus 180 derajat. Jadi kalau misalnya kita tahu X tambah Y itu harus 180 derajat, X tambah Y, dan kita juga tahu A tambah B tambah Y, ini juga 180 derajat dari sifat segitiga. Maka kalau misalnya dua-duanya harus jumlahnya 180 derajat, berarti ini si X ini sama aja nilainya kayak A plus B, itulah awal dari rumus ini gitu. Asalnya dari situ. Karena kita bisa langsung menyimpulkan ke sana nih. Nah, kita udah tahu A itu 72 derajat dan B itu 23 derajat, makanya kita tahu si X ini 95 derajat. Oke, itu simpel kali ya. Kita langsung ke si soal kedua nih. Ini ada sudut OBA nih, 45 derajat. Maka besar sudut ACB itu berapa? Oke nih, kan kita tahu O itu pusat lingkaran nih. Karena O itu pusat lingkaran, berarti O ke titik apapun yang ada di ujung-ujung lingkaran ini, dia itu jari-jari. Jadi OA itu jari-jari, OC itu jari-jari, OB itu juga jari-jari. Oke, OA sama OB itu sama ya, berarti itu segitiga OAB ini segitiga sama kaki. Karena apa? OA itu jari-jari, OB itu jari-jari, jadi ini tuh segitiga sama kaki. Jadi kita tahu si sudut OAB ini, yang bagian ujung sini, itu tuh juga 45 derajat. Karena si sudut OBA ini 45 derajat, karena mereka tuh sama-sama sama kaki. Jadi ujung-ujung ini harus sama sudutnya. Jadi kalau misalnya kita tahu ini dua-duanya 45 derajat, dan kita tahu segitiga itu harus 180 derajat jumlahnya, jadi AOB ini 180 dikurang 45, dikurang 45 lagi. Jadi AOB itu 90 derajat. Nah, AOB ini, itu kan sudut pusat. Karena dia itu pusat dari lingkaran. Dan dia itu menghadap busur AB. Busur AB. Nah, kalau misalnya ACB, sudut yang kita mau cari, itu sama, dia itu juga ada busur AB, tapi dia itu ada titik C di luarnya. Makanya, dia itu setengah dari sudut pusat, karena dia itu sudut keliling. Titik si C itu ada di lingkaran, dia itu di ujung lingkarannya persis. Makanya dia sudut keliling dengan busur AB. Karena dia itu busurnya sama, kita tuh bisa langsung pakai rumus si sudut keliling atau ACB sama dengan setengah dari sudut pusat, yaitu AOB. Jadi ACB itu setengah dari 90 derajat, jadinya ACB itu 45 derajat. Oke, sip, itu aja untuk latihan soal dari bab ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja lontarin di kolom komentar di bawah.
Untuk bab selanjutnya, mungkin akan ketemu aku lagi ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye-bye!